itu berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yang namanya budak itu pakai cara apapun. Misalnya orang menjual anaknya dijadikan budak, atau orang menemukan anak dijadikan budak. Contohnya Nabi Yusuf itu kan dia dibuang oleh saudaranya. Lalu ditemukan orang di sumur itu, diambil jadikan budak. Karena itu kitab-kitab terdahulu gitu. Nah dalam Islam nggak boleh. Budak itu dalam Islam ada rampasan perang doang. Tapi kalau perjanjian lama, perjanjian baru lewat apa saja boleh. Apakah menjual anaknya, menculik orang gitu, atau menemukan orang dijadikan budak boleh. Kalau Islam nggak boleh. Dan Islam juga Nabi menghapus pelan-pelan perbudakan itu. Karena dalam Islam manusia ini sama. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, yang paling baik menurut Allah takwanya. Jadi manusia ini sama semua. Mau dia budak, suku apapun dia, tidak peduli Allah. Siapa yang terbaik menurut Allah, dia yang bertakwa. Kalau dulu budak ini seperti binatang. Gitu. Kan zaman sekarang masih ada peperangan nih, seperti di Suriah, di Timur Tengah lah. Itu masih berlaku nggak tawanan perang wanita itu jadikan gundik boleh gitu? Ya kalau perangnya seperti zaman dulu ya tetap. Tapi kalau sudah perubahan enggak. Kalau sekarang kan tiba-tiba perang itu ada perdamaian kan gitu. Dan seperti dulu. Kalau dulu memang adat perang itu kalau sudah kalah semua miliknya itu miliknya orang yang menang ini. Nah sekarang kan beda lagi caranya perang udah. Iya. Gitu. Saya tambahkan izin Ustaz. Jadi gini brother, tergantung era circumstance-nya atau situasionalnya gitu, eranya gitu. Era dulu, era sekarang beda gitu loh. Berarti Makanya, ayat itu sekarang tidak dipakai, Pak? Nah iya karena memang ulama kan sudah berpendapat budak zaman sekarang sudah tidak ada gitu. Karena zaman sudah beda. Nah Berarti terus kok dalam Al-Quran ada ayat yang berlaku, ada yang ayat Gini, tidak berlaku gitu, Pak? Terus gini, loh kan tidak ada hadis dalam Al-Quran, tapi kan ada hadis-hadis yang lain. Rasulullah menghapus perbudakan pelan-pelan dengan cara orang yang melanggar syariat maka hukumannya memerdekakan budak. Makanya di zamannya Nabi itu ratusan dimerdekakan itu. Nabi sendiri berapa budak yang dimerdekakan? Tapi ketika saya buka informasi sejarah ya, perbudakan di Arab Saudi itu hilang bukan karena Islam, tapi karena perintah dari John F. Kennedy menekan Arab Saudi agar sekarang ini ada nggak di dalam Kristen orang itu memerdekakan budak? Ada nggak ayatnya? kalau di Kristen, kalau perjanjian baru Nah, di dalam perjanjian lama, perjanjian melarang baru. menggauli budak, Pak. Nggak ada nggak perintah memerdekakan budak dalam kitab kamu? Bukan melarang perbudakan, tapi melarang Nah, enggak langsung saja pakai ayat di mana? Merdekakanlah budak itu di mana datanya? Kalau kita pakainya ajaran kasih di Roma 12 ayat 21. Gimana sih? Yang kedua, kalau Anda mengkritik Islam, bagaimana dalam Bible kamu? Kalau orang berperang itu gimana? Apakah dijadikan budak? Kalau di perjanjian baru dilarang berperang, Pak. Hah? Kalau Loh, dalam ajaran perjanjian baru dilarang berperang. perang, ya gak bisa. Contohnya gini. Buktinya waktu zaman para bapak-bapak gereja awal mereka dianiaya, dibunuh, sekarang tidak ada yang melawan, Pak. Coba sekarang gini, kamu pakai ayat dilarang berperang itu di mana? Karena gini loh, kalau dalam Islam, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustatafina minar rijali wan nisa. Ya. Kalian jangan takut berperang untuk membela masyarakat atau wanita, anak kecil yang berdoa. Ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang dolim. Contohnya gini, dulu Indonesia ini ditindas oleh Belanda. Harta mereka diambil, petani diambil oleh Belanda, ditindas. Maka dalam Islam, orang kayak gini ini harus diselamatkan. Kalau tidak berperang melawan, maka kita selamanya ditindas. Maksudnya harus gitu menurut kamu? Oke, saya tanggapi ya. Enggak pakai data. Oke, saya buka ayat deh. Saya Iyalah, Pak Pendeta kalau di harus buka ayat perjanjian loh, Pak. baru, ya kalau di perjanjian lama zaman Musa memang ada peperangan. Tapi setelah kedatangan Yesus itu sudah tidak ada lagi ajaran untuk berperang dan Ya coba pakai data, melawan gitu.
Di Roma 12, Pak. Saya Roma aja Yesus pernah nggak melarang? Gimana sih? ya ada di Matius 5 juga dia Tunggu dulu, perintahnya Bang. Jadi kasihilah menurut musuhmu, kamu- jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu. Ya salah kayak gitu. Nah, berarti menurut kamu ketika kita dijajah selama 300 tahun, tidak boleh melawan itu selamanya gitu? Boleh saya tanggapi? Oke. Iya, iya coba menurut Cara ajaran melawannya Kristen, gimana? Oke, kalau kita buka kisah sejarah, waktu India dijajah oleh Inggris, ada tokoh yang namanya Mahatma Gandhi. Dia tidak melawan penjajahan dengan cara perang, Pak. Dia melakukan berbagai seperti demo, mogok makan, terus dengan jalur apa namanya? Bukan itu pertanyaannya apa, Pendeta? Bukan itu diskusi, pertanyaannya. Diplomatik lah, jalur diplomasi. Jadi akhirnya dia merdeka Tunggu, nggak usah gitu gini. Jadi intinya walaupun kita ditindas negara kita selama apapun itu kita harus diem gitu. Intinya gitu. Intinya banyak cara lain selain dengan perang, Pak. Seperti misalnya, contohnya yang dilakukan oleh nggak Mahatma bisa. Gandhi. Misalnya nggak bisa. Misalnya mau melawan nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan zaman bapak-bapak gereja awal tuh banyak martir. Tapi gara-gara banyak martir itu rakyat jadi simpatik dan akhirnya yang tadinya Roma itu bukan negara Kristen, jadi rakyatnya semuanya mendukung. Akhirnya menjadi negara Kristen Oke. sekarang tanpa peperangan. Berarti kalau ada perang di Indonesia nanti diserang Indonesia, orang Kristen nggak akan ikut berjuang ya? Kita pakai caranya Mahatma Gandhi, jalur lain. Bisa Ya, demo, orang Kristen bisa nggak akan ikut diplomatik, membantu kan, seperti Pak? Ya, pakai cara lain, Pak. Diplomasi, Pak. Iya kan, Pak. Iya kan dulu. Orang Kristen tidak akan ikut berperang. Iya kan dulu. Kalau secara kekerasan memang tidak, tapi secara diplomasi ya. Oke. Teman-teman semua menyimak ya. Kalau Indonesia diserang, orang Kristen tidak akan ikut membela negara ini, teman-teman. Membelanya Oke? dengan cara diplomasi, Pak. Terus Jadi gini Pak, saya tanya sebentar. Makanya kalian tuh udah ngerti di dalam Islam tuh ada namanya hubbul waton, cinta tanah air. Makanya perlunya ada tentara. Itulah yang melindungi kita. Kalau ada apa-apa ditindak. Untuk melindungi diri boleh. Tapi Namanya untuk membunuh hubbul orang enggak? waton, cinta tanah air. Jangan sampai rakyat ini menderita ketika kita dijajah gitu. Kalau kita diem ya tidak cinta tanah air. Ya, untuk melindungi, mempertahankan diri boleh. Tapi untuk menyakiti orang tidak. Loh, orang kalau kita melawan apakah menyakitin? Belanda bisa nyerang lagi ke sini. Terus kita melawan apakah menyakiti mereka? Nggak boleh menyakiti Ustadz, nggak boleh. Kalau ada Ya, penjajah ke cara sini lain nggak bisa boleh kita menyakiti, kabur nggak atau usah, lapor nggak boleh polisi gitu gitu, ya. Pak. Ya gitu ya. Ya, jadi nggak boleh main hakim sendiri. Mailon, perang dunia pertama dan dunia kedua, siapa yang berperang itu, Bang? Apa agamanya, Bang? Itu bukan urusan agama, Pak, urusan politik, Pak. Jadi kalau lihat latar belakangnya, Izin teman-teman, izin itu teman-teman. dipengaruhi oleh hasrat kekuasaan, bukan karena agama, Pak. Ya izin. Tadi Anda mengatakan di PB tidak ada. Saya membaca di Lukas 19:27. Coba dibaca deh. Oke, saya bacanya dari ayat 11. Itu tentang perumpamaan uang mina. Jadi Yesus sedang berumpama seorang raja. Jadi ada seorang raja memberikan itu. Jadi bukan Yesus itu, Pak. Jadi Yesus sedang bercerita perumpamaan. Bacanya dari ayat 11, Pak. Ya sudahlah. Pokoknya yang jelek-jelek itu perjanjian lama, yang bagus-bagus perjanjian baru. Udah, makasih. Oke, segitu dulu ya. Saya ada urusan dulu. Makasih banyak ya. Terima kasih atas. Lo mau kemana? Sabar dulu. Belajar dulu. Mau makan dulu saya. Sabar dong. Belum ditanyain kamu. Sabar Sebentar, dulu. pertanyaan saya tadi, Ya, ada satu pertanyaan deh, perang satu dunia pertanyaan pertama boleh. dan perang dunia kedua itu agamanya apa, Bang? Itu agamanya apa yang berperang itu, yang membunuh beribuan orang itu, Bang? Kalau kita baca sejarah itu bukan karena masalah agama, Pak, tapi politik dah. Jadi Iya, tapi konflik. agamanya apa yang Iya, tapi Nah, agamanya kalau- apa? Bukan kalau masalah bicara agama, tapi agama, yang membunuh itu agamanya apa? Nah, kalau masalah bicara agama, setiap agama itu ada oknum. Misalnya nih, satu orang kelurahan korupsi semua. Apakah yang salah agamanya atau orangnya, Pak? Ini Pak, Pak, Ya, ini kalau kita sejarah ya Pak ya. Satu negara korupsi semua yang salah agamanya apa orangnya, Pak? Iya, Pak Pendeta, saya tanya, Bapak pernah baca sejarah tentang 3G-nya Belanda, Pak? Iya, dan saya Apa tidak itu, Pak? setuju. Nah, tapi menurut saya itu Enggak, oknum coba orangnya, Pak, 3G ini bukan apa, agamanya, Pak? yang salah. Coba Pak dijelaskan 3G ini apa? Takutnya berbeda dengan saya gitu loh. Oke, jadi zaman awal Belanda masuk itu kan awalnya berdagang ya. Karena berdagang-berdagang, terus dia lama perlahan-lahan menguasai
perdagangan seluruh Indonesia. Ya, Lama-lama dia punya politik ingin menguasai lah. iya menguasai. Itu konflik Terus, kepentingan juga. iya. Padahal ajaran Alkitab tidak mengajarkan itu. Menurut Oke, saya itu lebih saya ke pribadiannya. pertanyaan saya simpel Pak. Apa itu 3G Pak? Glory, gold, dan gospel mungkin ya. Apa itu gospel Pak? Gospel itu kabar baik. Oh, kabar baik. Punya siapa itu gospel Pak? Punya Gospel Islam? itu untuk dari orang primitif agar menjadi lebih modern gitu. Jadi yang tadinya nggak pakai baju, pakai koteka supaya pakai baju gitu Pak. Oh, jadi Islam datang ke Indonesia itu duluan Kristen dong ya? Berarti kita dulu pakai telanjang gitu ya Pak? Kalau di Papua masih ada yang pakai koteka. Saya nggak nanya di Papua Pak, memang nggak seluruhnya kan Bapak Nusantara ini Pak. Iya betul. Emang langsung datang ke Papua kan enggak Pak? Enggak. Belanda datang ke Dulu mana? masih untuk banyak yang berdagang? telanjang. Ayo. Budayanya masih kumuh lah. Oh gitu. Belum ada Islam ya Pak ya? Islam baru beberapa mungkin. Oh. Belum 100%. Coba Bapak sejarah Islam kapan datangnya ke Indonesia, ke Nusantara? Kan paling pertama tuh Hindu dulu ya, habis Hindu Buddha. Pertanyaannya saya nggak ke Hindu. Habis Buddha, katanya Islam. Pertanyaannya Islam Ya. abad berapa Pak masuk ke Nusantara dan Kristen masuknya abad keberapa? Silakan. Aduh, saya nggak hafal sejarah sih. Oh ya sudah, ya makanya. Ya silakan. Ya, yang itu lain, aja dulu bro. ya. Iya. Makasih banyak ya. Iya. Jadi Ya, siap. gini sedikit aja 1 menit. Yuk, 1 menit. Pak 1 menit. Pendeta. 1 menit. Saya Pak jelaskan. Pendeta. Saya jelaskan 1 menit saja. 1 menit saja. Saya mohon waktu sama Anda. Ya. Anda sudah menjawab salah tadi. Adapun yang namanya 3G itu satu paket Pak. Dalam satu ekspedisi pelayaran armada itu isinya satu paket, gold, glory, dan gospel. Ada pebisnis kalau zaman sekarang ya kan, pedagang, berniaga, terus di paket itu pula terdapat tentara atau soldier, dan ketiga para pendeta, yaitu Ya. gospel. Oke. Ya. Mereka satu paket Pak. Ya. Yang berdagang masuk untuk menguasai perdagangan, untuk Ya, keamanannya. dia numpang Untuk ke itu kan keamanan, kapal ya sebentar. itu. Untuk keamanannya itu di dalam paket ekspedisi tersebut menyatu, yaitu soldiernya atau tentaranya, ya kan, yang Ya. bersenjata. Kemudian ini pun untuk melindungi yang berdagang dan yang membawa Ya. ajaran Kristen Oke, itu untuk keamanannya. saya pernah Oke. baca tentang kerja Jadi Rodi gospel, bikin kereta, katanya sudah dibayar tapi dikorupsi sama orang Indonesianya, pribuminya gitu. Ya, nggak usah ke situ Pak. Kita ngomongin misi gospelnya ini loh. Ini Ya, gospel harusnya ini loh. bisa ditaruh di tengah ada saya. Kabur. Kabur dia. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau yang paling jelek-jelek itu Tuhannya orang Yahudi. Kalau yang bagus-bagus Tuhan Yesus. Tetapi kalau ditanya Yesus dari mana? Sumber dari Sang Maha Sumber yang berinkarnasi. Siapa? Yahweh. Jadi jelek-jelek yang buat Yahweh. Nah, ada satu Intinya, satu yang ini harus aja. kita ingat begini. Tadi udah ada Ya. pernyataan Kang Yan. Tadi udah ada pernyataan dari dia, katanya kalau Kristen itu kalau Indonesia nanti berperang ya Iya. nggak akan ikut berperang, gitu kan? Dari Pak Pendeta loh. Dia itu pendeta loh teman-teman. Oh, gitu. Jadi pakai bicara, jangan tembak, Pendeta. Tor, habis. Oh, pendeta. Oh, Itu yang pertama. Terus gini, apa namanya di dalam Bible sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa kan begitu ya? Ada kan? iya. Siapa Seluruh yang makhluk, percaya? seluruh makhluk. Sebelah makhluk. Siapa yang percaya dibaptis. Kata-katanya siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Ini paksaan bukan coba? Biar otak naik. Ayat paksaan bukan? Coba ayat paksaan bukan? Tapi tadi menarik Kang Yan pada saat itu apa namanya retorika itu dimainkan, ya kan. Jadi teman-teman seluruh rakyat Indonesia sesama anak putra bangsa, jika suatu saat para penjajah kembali mengekspansi Indonesia, untungnya mayoritas itu Muslim, maka si kaum mayoritas ini akan mengangkat senjata untuk melawan. Karena perangilah orang yang memerangimu, Al-Baqarah 190. Sementara teman-teman Kristen yang berapa persen minoritas akan menghalangi
mengatakan jangan, kita harus kasihi musuh. Nah, kayak gitu nanti praktikumnya. Betul. Makanya belajarnya di VD Pera, diadu domba tuh antar suku, betul nggak? Supaya agamanya terpecah gitu loh. Nah sekarang udah model-model sekuler liberal kan, ingat ya, ingat teman-teman. Tapi Ingat yang ya? maksa itu Ustadz Yats yang di Lukas 19:27. Jangan bilang Ustadz, saya guru balet. Itu Ustadz mah di atas tuh. Itu Lukas 19 nomor 27 itu maksa betul itu. Barang Yang siapa mana yang itu? tidak suka aku menjadi rajanya, bawa kemari. Oh itu Bunuhlah mereka. kiasan tadi udah kiasan itu. Oh, alegoris. Ya. Alegoris. Bang Sarul, kan tadi saya Iya, udah iya, Bang bilang kalau yang nggak enak itu punya Yahudi gitu loh. Iya, Punya Yahweh, alegoris, kan. punya ajaran, terus nggak alegoris dengan gaya bahasanya yaitu alegoris, metafora. Tetapi di sisi lain mereka mengais-ngais kepada dengan mengatakan Yahudi adalah akar dari kekristenan. Gitu loh. Jadi munafik mereka ini. Satu sisi untuk menegakkan mereka harus mengambil keyahudian, sejarah Yahudi. Kemudian di sisi lain jika ada ajaran-ajaran yang tanda kutip itu kan oknum, nah, itu akan mengarah kepada Yahudi. Gitu loh. Jadi ini kurang fair. Tadi saya bilang 19:27 Lukas itu dia mengatakan metafora. Tapi ada hal yang menarik lagi tadi. Sangat menarik dari saya simak. Pada saat Ustadz Tahta bertanya perubahan daripada tatanan aturan daripada ajaran kekristenan yang alkitabiah, adakah ayat yang berbunyi menghapuskan perbudakan? Karena kepepet dia jawab ada, tapi kami rangkum jadi kasih karunia kita karena ajaran kasih. Oh, justru kalau bicara budak dalam perjanjian lama itu sadis itu Pak Jeru. Itu nggak ada toleransi, nggak ada ininya, nggak ada aturannya. Betul, itu betul. Dan Itu kalau budak salah itu harus dipukul, harus disesah itu. ya, ada yang ingin saya sampaikan dan ini sangat penting ya buat teman-teman. Apa yang kita lihat hari ini yang terjadi di Gaza, ya. Dan berapa dekade tahun yang lalu di Bosnia, ya kan. Hingga hari ini kita mengenal istilah genosida. Setelah saya buka-buka, ya, 1 Samuel 15:3 inilah ayat di mana cikal bakal akar apa yang dinamakan genosida oleh kita hari ini. Sekali lagi, setelah saya baca 1 Samuel 15:3, inilah ayat yang merupakan akar cikal bakal apa yang kita kenal hari ini genosida. Thank you. Oke, ini ada tamu kita mungkin ya. Pak Maju, Pak Lubis. Ya, Kristen ya Pak, betul ya? Aduh, ya Kristen. Oke, ada pertanyaan atau mau diskusi silakan Pak. Tadi Lukas 19 ayat 27 ya. Ya, betul Pak. Itu kalau nggak salah tuh ayatnya kalau akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Terus Pak? Bapak, terus gimana? Ini perkataan Yesus ya. Gimana? Ini perkataan Yesus ini. Karena ya Iya, betul Pak, betul perkataan Yesus. Sinyalnya ini merah dia. dia perkataan Yesus. Signalnya Pak Maju, signalnya diperbaiki dulu, signal. Silakan masuk Ustaz Tahta. Waduh, turun ya. Bukan sinyalnya merah satu. Pental itu kepental. Nanti jelasin ya Pak Lubis ya. Izin Pak Ustadz Arif, izin masuk sedikit sebelum ke Ustadz Tahta.
Jadi untuk sekedar informasi teman-teman, India itu sebelum melakukan gerakan Quiet ya atau gerakan diam, itu ada perlawanan di tahun 1919 ya. Itu melakukan gerakan bersenjata gitu. Jadi untuk informasi untuk teman-teman di bawah ya, tahun 1919 itu ada upaya gerakan dengan senjata teman-teman. Pertanyaannya gini, Mahatma Gandhi pernah tahan nggak? Ayo. Kenapa ditahan? Ayo. Ayo Ten, naik lagi Ten. Silakan Pak Lubis naik lagi. Gantungin handphonenya di pohon, jangan mencus aja yang digantung di pohon. Silakan. Ustadz Tata mau tanya ini mengenai syubhat, mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya Ustadz Tata? Ya. Di dalam Al-Quran atau dalam Islam tuh gini loh. Kalau manusia kan makhluk, maka dia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Makanya ada huruf qasam, wallahi, ballahi, tallahi. Jadi kalau kita sebagai manusia gak boleh demi gunung, gak boleh, karena kita ini makhluk. Harus bersumpah atas wujud tertinggi, yaitu Allah, maka diterima sumpahnya. Tapi kalau Allah bebas, karena kalau Allah disyaratkan kayak gitu, emangnya ada yang lebih tinggi dari Allah? Kan gak ada. Karena tidak ada, maka dia bebas. Seperti gini, saya menciptakan doktor, profesor, apalah, ya. Terus saya menciptakan sesuatu yang saya takjub lah ya. Wah hebat banget nih saya bisa membuat ini. Nah, terus saya bersumpah atas ciptaanku ini. Ya tidak masalah. Loh Tata, kalau kita kan nggak boleh makhluk, loh, karena kamu makhluk harus bersumpah pakai yang wujud tertinggi, yaitu Allah. Kalau Allah tidak ada wujud tertinggi selain Allah, maka dia sendiri terserah mau pakai apapun. Nah, yang kedua hikmahnya apa? Ketika Allah bersumpah memakai makhluk, maka tugas kita mencari ada apa kok Allah bersumpah dengan ini. Saya contohkan, wal fajr, demi fajar. Loh, kenapa ya Allah bersumpah dengan fajar? Ada apa fajar ini? Ternyata ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Di antaranya Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada lagi nanti demi masa. Ada apa? Teliti. Ya, ternyata banyak. Di antaranya apa? Kita ini tugasnya mencari. Makanya banyak waktu itu bagaikan pedang kayak gitu. Atau sesuatu yang kamu lewatkan tidak akan kembali lagi. Jadi kita mengumpulkan, cuma orang-orang tertentu yang bisa mencarinya. Ya, intinya apa? Semua yang Allah jadikan sumpah ada sesuatu yang luar biasa di situ. Yang mana kita harus cari hikmahnya apa di situ. Gitu maksudnya. Maka secara umum saya jelaskan, intinya gini, manusia tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Kalau Allah sendiri bebas karena dia Tuhan, pemilik seluruhnya. Gitu. Dia bebas memakai apapun, memakai dirinya, memakai ciptaannya, terserah. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Kalau kita harus sesuatu yang tinggi, yaitu Tuhan. Gitu. Maka tidak sah kalau bersumpah tidak memakai nama Allah, gak sah dalam Islam. Demi apa misalnya? Pokoknya kalau tidak menyebut Allah, sumpah itu tidak berlaku. Kalau kita gitu. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada saya nih, boleh nggak? Ya, saya bertanya tentang suhbat dari mereka yang mengatakan pasti Islam itu berkaitan dengan teroris nih, Ustadz. Sebenarnya hukum jihad dalam Islam itu seperti apa, Ustadz? Agar mereka paham nih tentang jihad itu sendiri.
Silakan Bang Ustaz. Jadi jihad itu hubungannya dengan perintah. Ya, perintah itu karena ada sebab-sebabnya. Tadi kan sudah saya bacakan wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qarya adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim, berikanlah kami pelindung dari sisimu. Jadi mereka ini ditindas oleh raja-raja zalim, penguasa zalim. Akhirnya mereka berdoa, ya Allah kalau kayak gini terus, tidak tenang kehidupan kami, berilah kami penolong ya Allah. Akhirnya oleh Allah diperintah untuk melawan. Sama seperti orang-orang desa dulu di Indonesia. Karena tidak kuat, kehidupan mereka gak bebas. Namanya dijajah itu bebas apa enggak? Kan enggak kan? Ya, Tidak, kayak Paman. gitu. Karena mereka tidak kuat, mereka berdoa, ya Allah, gimana Belanda ini? Ya Allah, kapan pergi dari sini? Coba kami panen diambil. Ya, kalau kayak gini terus hidup kami tidak tenang ya Allah. Kami ingin merdeka. Kami ingin hidup sejahtera. Akhirnya, ya, para ulama melawan. Masa mau diem terus? Wong kita hidup, namanya dijajah itu pasti gak enak. Akhirnya banyak orang berdoa kan gitu. Maka Allah dalam jihad ini boleh. Kalau kita mampu harus itu. Karena dalam Islam menjaga kehormatan, harta, nyawa itu wajib. Contohnya bukan hanya itu saja. Kang Dito dengan keluarganya. Ternyata ada orang yang ingin zalim, menyakitin hartanya, keluarganya. Bang Dito ini kalau mampu wajib dia mencegah itu, melawan. Andai kalau orang ini terbunuh, tidak dosa Bang Dito ini. Karena dia menyelamatkan dirinya, misalnya dirampok tengah jalan dengan istrinya, anaknya, tiba-tiba ada orang mau mengambil. Mau ngambil apa? Hartanya, atau ingin membunuh istrinya, Kang Dito. Maka Kang Dito ini andai kan dia melawan, di sana yang kalah terbunuh, tidak masalah. Apakah dosa dia membunuh? Tidak, karena melindungi dirinya, istrinya, hartanya. Gitu. Tuh, dalam hukum positif di Indonesia namanya overmak, keadaan terpaksa. Ingat tuh. Boleh. Iya. Nah itu. Nah, ada kan diterapkan dalam hukum, coba ya. Dalam Islam, kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada yang rampok, minta dompet, kasih motornya. Dan sebagainya. Gini Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz, pertanyaannya masih di Bang Jempo ya barusan. Oh, bentar ada Bang Adi. Selamat sore Bang Adi, Teger. Bang Adi, monitor. Shalom, shalom. Ya, selamat sore Bang Adi. Selamat sore, Bang. Selamat sore Bang Adi. Ada pertanyaan atau mau diskusi dengan Ustaz Tata? Silakan. Ada yang Iya, diskusi ditanyakan? aja kayaknya. Oh, diskusi, silakan. Silakan. Dua arah ya. Iya. Tadi. Silakan Ustaz. Atau Pak Adi dulu, silakan Pak Adi. Ustadz kemiyut. Ya gini, nanti kalau mau bertanya biar saya menjawab. Tapi Bang Adi ini biasanya berdiskusi. Maka biar kita gak nganggur ya. Kang Dito dengan Bang Syahrul, silakan mau diskusi dengan mereka berdua atau siapalah. Biar orang naik ke sini gak nganggur, kasihan. Masa mau jadi penonton doang. Silakan kalau mau diskusi Kang Dito atau Bang Syahrul, silakan. Atau yang lainnya. Silakan Bang Syahrul. Tukang Dito. Ya, silakan Adi, mau diskusi tentang apa kita? Oh, oke. Pak Ustadz, ngopi dulu sebentar ya Ustadz. Boleh ya? Iya. Oke, silakan Bang Adi.
Santai aja ya, Bang Sarul. Jangan ada kata-kata bun-bun gitu ya. Komar saya baru bangkit ini Bang Sarul, masalahnya masih sensitif. Iya, iya, iya. Santai, datar-datar Kasihan saja. Ustaz Arif. Iya. Ya, datar-datar saja, jangan Ini ngegas. kok bisa ada multinya? Kemarin kan multinya hilang ini Ustaz Arif. Kok bisa Oh, itu muncul lagi ya? yang akun utama itu, yang ofisial itu. Nggak bisa dikembalikan multinya. Enggak, kalau yang ini akun lain ini, yang baru bangkit tadi, barusan saya cek kok bisa bangkit. Ternyata sudah tanggal 27 sekarang. Iya. Alhamdulillah. Bukan Baru bangkit next month ke ini. berapa hari? Baru kelebihannya. Ini dari 7 tiga hari ya? ini 7 hari ini. 7 hari bangkit dari 7 hari hari ini. ke ya 7. Iya, hari ke-7. Bangkit hari ke-7 ya. Bangkit di hari ke-7. Iya, di antara akun-akun yang ini yang mati. Iya, bangkit di hari ke-7 di antara akun-akun yang mati. Masya Allah. Ya, Pak Adi, lanjut Silakan Pak Adi. Bang Sahrul, silakan Bang tadi. Ya, Bang Adi, ini kan Ya, salam, Bang. ya salam. Salam kenal ya Bang Adi ya. Ya, salam. Yang namanya Oke, Bang Sarul open cam dulu. ya outernya juga open cam dong. Masa Bang Sarul aja? Iya. Silakan Bang Ya, Adi kecuali di ngerokok, open cam jadi kalau enak. ngerokok ditutup open camnya. Bang Adi, Karena yang namanya diskusi lintas agama ini kan tentu berkaitan dengan yang fundamental. Jadi yang paling fundamental itu tentu berbasis kepada ketuhanan. Kalau sudah Tuhannya salah, tentu semuanya akan jadi salah. Kalau sudah Tuhannya tidak benar, maka semuanya akan tidak benar. Bagaimana suatu agama, suatu kepercayaan bisa benar kalau Tuhannya saja tidak benar, kan begitu? Nah, oleh karena itu, gimana Bang Adi, One Gear, kita diskusi tentang ketuhanan saja, karena ini paling fundamental gitu. Ya, Pak Jeru, Assalamualaikum. Gimana Pak Adi? Iya, Bang Sarul. Di dalam Ini, Pak- Kristen, Iya, Pak Adi ini Tritunggal atau Oneness ya kira-kira? Tritunggal. Tritunggal. Iya, Jadi Bang, kita iya. paparkan ya, apa itu Tritunggal, apa itu Tauhid. Jadi kalau di Islam itu, fawahidah. Tauhid. Tauhid itu mengesahkan dari kata wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian itu hanya satu, wahid. Bagaimana cara mengesahkannya? Ada pedomannya. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah satu-satunya. Jadi ada acuannya. Oleh karena itu kami umat Islam berdasarkan pedoman ini mengesahkan Tuhan berdasarkan informasi yang kami terima dari Tuhan itu sendiri. Tadi dalil sudah surah Al-Baqarah sudah kupaparkan, kemudian juga surah Al-Ikhlas juga ada. Nah, tentang Tritunggal ini bagaimana Kristen bisa mengimani Tritunggal? Apakah ada dalil ataukah karena sebuah konsep yang dimusyawarahkan atau bagaimana? Silakan, Bang. Iya, Bang, terima kasih untuk penjelasannya kan. Di dalam Izin Bang Adi, suaranya kecil Bang Adi, bisa dikencangin Bang biar kedengaran Bang Adi. Maaf. Iya, salam. Iya, di Volumenya naikkan lagi, Bang Andi. juga ada penjelasan-penjelasan yang Masih kecil loh Bang, tolong besarin Bang. Shalom. Kalau gini, Bang, Masih kurang, Bang. Masih kurang apa suaranya? Kalau bisa pakai handsfree atau pakai mic atau pakai Roh Kudus gitu ya, supaya suaranya keluar. Atau dekatkan ke HP-nya Bang, bicaranya dekatkan ke HP-nya biar terdengar jelas oleh teman-teman di bawah Bang. iya, Bang. Shalom. Kalau gini, Bang, masih ada gangguan? Ah, Ya lumayan, Udah bagus. nih, lumayan. Lumayan. Lanjut, silakan. Iya, Bang, dalam ketritunggalan, ya kan, biasanya itu dijelaskan dengan dua teori, ya kan. Teori pertama, Allah itu dipandang sebagai satu hakikat. Teori yang kedua,
Allah itu tidak dihitung jumlahnya, tapi dihitung kebagaimanaannya gitu kan. Jadi Allah itu adalah hakikat, ya kan? Tapi hakikat itu atau Allah itu sendiri mempunyai peran. Nah, seperti diterangkan dalam kekristenan, Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi Allah Bapa ini sebagian besar dia terlihat dalam perjanjian lama, dan Allah Anak ini sebagian besar terlihat dalam perjanjian baru, dan Roh Kudus perannya terjadi setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati untuk menyertai orang-orang yang percaya yang ada di dunia ini supaya mereka boleh mengerti tentang ayat-ayat Alkitab yang tertulis. Gitu dia sederhananya, Bang Yarul. Ya. Jadi memang narasi semua Kristen ya, jawaban semua Kristen termasuk juga para pendeta mengatakan kalau di kekristenan itu Allah itu bukan tentang jumlah, tetapi kebagaimanaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kebagaimanaan ini pedomannya apa, Bang? Apakah ada sebuah dalil atau pedoman yang diajarkan oleh utusan Tuhan yang mana karena begitu cintanya Tuhan kepada dunia ini sehingga Tuhan mengutus anaknya? Ini dalam kekristenan kan begitu. Agar semua orang percaya kepada anaknya tidak binasa. Oleh karena itu, tentu dalam hal ini sebagai Kristen, yang artinya sebagai pengikut Kristus, tentu merujuk kepada pengajaran dari sang anak. Mengenai kata diksi sang anak ini nanti kita diskusikan lagi, karena anak ini bukan berarti secara biologis atau anak, kalau sudah anak Allah juga Allah gitu ya. Di sini aku hanya menunggu tentang Tritunggalnya, kita nggak usah melebar kemana-mana, tentang Tritunggal dulu gitu. Jadi sandaran kebagaimanaan ini dari mana? Dari mana diambil? Di mana pengajaran tentang kebagaimananya Tuhan? Tetapi di sini aku memaparkan ada jumlah Tuhan yang benar kata Yesus. Jadi dari pengajaran Yesus di situ sangat tegas sekali Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu satu-satunya. Yesus supaya hidup kekal itu mengenal Tuhan itu apakah satu-satunya atau dua-duanya atau tiga-tiganya atau berapa sus? Lalu Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya. Kalau sudah dua atau tiga berarti nggak benar. Karena di situ satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Lalu siapa yang Allah di situ? Apakah aku atau engkau? Kata Yesus, engkau bukan aku. Juga bukan kami. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau Yesus juga termasuk, tentu dia mengatakan kami. Nah, lalu ini tolong dijelaskan, dari mana Kristen bisa merumuskan tentang Tritunggal, sementara dalil atau sandaran tidak ada. Kalau hanya berdasarkan konsili atau berdasarkan perumusan, maka teringat kita dengan ucapan Yesus dalam Matius 15. Percuma kalian beribadah, karena pengajaran kalian adalah pengajaran manusia. Lalu kalau di Islam itu Bang Adi ya, ini sebenarnya Ustaz Tata nih, tapi nanti mungkin Ustaz Tata lebih melengkapi ya. Ini berhubung karena aku sudah maju. Jadi kalau di Islam itu Bang Adi, konsep tauhid itu sudah memang ada, ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi ada dua data yang kupaparkan. Katakanlah wahai Muhammad, termasuk juga kepada para manusia. Katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia. Huwallahu ahad. Allah itu satu-satunya. Jadi makanya ketika kami bertauhid, kami mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pijakannya ada Bang. Termasuk juga surah lainnya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Dan Tuhan kalian itu hanya satu, only one. Tidak ada Tuhan selain Dia.
yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Jadi ada sandarannya, makanya umat Islam ini ketika bertuhan dan mengkonsepkan Tuhannya berdasarkan informasi dari Tuhan. Karena yang tahu Tuhan hanya Tuhan. Manusia tidak pernah melihat Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengetahui tentang Tuhan? Tentu berdasarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui malaikatnya yang dijelaskan oleh nabinya kepada seluruh umat manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad litubayyina likafallinnas, untuk menjelaskan kepada seluruh manusia bahwasanya Tuhan itu satu. Jadi ada pijakan, ada sandaran. Nah, oleh karena itu kalau Kristen dari paparan abang tadi tentang Tritunggal sepertinya tidak ada dalil yang tegas gitu. Kalau ada, sebutkan di mana datanya, di mana tertulis dan bunyinya apa gitu. Kalau hanya itu doktrin, ya silakan, itu iman gitu ya. Namun sekarang apakah doktrin ini melawan, bertolak belakang dengan informasi yang diajarkan oleh Yesus? Karena selaku murid Yesus, Yesus pernah berpesan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang beriman kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, maka orang yang percaya itu, orang yang beriman itu akan mengikuti segala perbuatan yang aku lakukan. Termasuk juga tentang penghakiman Yesus. Penghakiman Yesus itu berdasarkan firman yang diajarkan oleh Yesus. Berdasarkan Yohanes 12:48. Barang siapa yang tidak percaya padaku, barang siapa yang tidak beriman kepadaku, sudah ada hakimnya. Apa hakim Yesus? Hakimnya adalah firman yang aku ajarkan. Itulah yang nanti menjadi BAP atau tolak ukur dalam penghakiman itu. Begitu. Oleh karena itu, teman Kristen di sini diwakili oleh Bang Adi, coba dulu Bang Adi paparkan apakah itu berdasarkan informasi pengajaran firman yang disampaikan oleh Yesus, atau keyakinan itu, konsep itu muncul karena rumusan yang dikonsepkan pada sebuah konsili atau bagaimana. Begitu Bang, silakan Bang. Iya Bang, terima kasih. Sebenarnya konsep Allah Esa itu sudah dimulai dari zaman Musa, ya kan? Dan itu jelas tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, yang dikatakan demikian, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi tentang keesaan Tuhan itu telah dinyatakan dengan tegas oleh Musa sendiri kepada umat Israel beberapa ribu tahun yang lalu. Dan itu terus mengalir sampai kepada datangnya Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus juga, Yesus mengajarkan tentang Allah yang Esa, iya kan? Tapi konsep Tritunggal itu lahir karena adanya, seperti saya bilang tadi, adanya satu hakikat. Kenapa orang Kristen membilangnya satu hakikat? Karena Yesus dan Roh Kudus itu disebut keluar dari Allah atau datang dari Allah. Jadi itu dasar yang salah satunya menjadi pedoman bagi dasar untuk menyatakan kehakikatan Allah dalam ketritunggalan. Dan Yesus ini sendiri kan punya peran dari Allah Bapa sebagai utusan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, melalui penyelamatan itu, Yesus melalui penyelamatan itu Yesus diutus sebagai seorang yang akan mengorbankan dirinya supaya ada penebusan dosa bagi umat manusia.
Karena pada mulanya Allah itu adalah Allah bagi orang Israel. Tapi melalui kedatangan Yesus, Allah itu menjadi Allah bagi semua manusia. Jadi konsep ketritunggalan itu sebenarnya jelas di dalam Alkitab kalau kita mau memahaminya, mau belajar di dalam pengajaran Alkitabiah yang benar. Gitu dia, Bang. Iya, ya. Jadi abang ini belum ada ya penyampaian yang tegas ya. Dalilnya di mana, tertulis bagaimana pengajaran Tritunggal itu. Abang hanya berupaya menyesuaikan pemikiran abang agar Tritunggal ini masuk gitu ya. Termasuk juga tadi abang katakan bahwasanya munculnya konsep Tritunggal karena di situ ada satu hakikat. Itu pemahaman Kristen gitu ya. Padahal ungkapan Yesus ketika di Yohanes 10:30 itu tidak ada situ dikatakan aku dan Bapa satu hakikat. Tetapi aku dan Bapa adalah satu dalam pengertian satu pekerjaan. Tidak ada di situ. Nah, mengenai satu hakikat, ya, kalaulah Yesus ini dan Roh Kudus datang dari Allah, sehingga abang simpulkan bahwasanya Yesus juga Allah, termasuk juga Roh Kudus juga Allah, semua kita berasal dari Allah. Kalau di Islam itu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu ini miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita juga dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kalau kita baca dalam Kejadian 3 nomor 26, roh Allah atau roh Allah itu berdiam dalam diri setiap manusia. Jadi hakikat Allah yang roh itu juga berdiam diri dalam tubuh kita. Nah, berarti kita satu hakikat dong dengan Allah. Nah, ini konsep yang menurutku tidak ada yang tegas ya. Memang kata Santo Agustinus, Tritunggal ini misteri, tidak bisa dijelaskan. Kalau Tritunggal bisa dijelaskan, maka itu bukan namanya Tritunggal, karena dia misteri, bahkan tidak masuk logika. Kalau sudah masuk logika, namanya bukan Tritunggal, begitu. Jadi sepertinya kayaknya diskusinya nggak punya data gitu ya. Baiknya tiktokan saja supaya yang lain nggak jenuh. Mungkin di sini teman-teman yang lain, mungkin Ustaz Tata juga, Bang Yans juga, Bang Jeru juga mau masuk. Karena kalau gini aja diskusinya nanti membosankan jadinya. Ya silakan teman-teman yang lain. Kita tiktokan aja Bang Adi. Shalom, Bang, shalom. Iya, Ya. sebenarnya. Karena belum ada yang masuk, begini Bang, karena kita tiktokan gitu ya. Coba Iya, Abang iya, jelaskan boleh. Yohanes 1 nomor 14 itu. Yang menjadi manusia itu firman-Nya Allah atau Allahnya? Iya, yang menjadi manusia itu adalah firman. Bukan firman Allah, Bang, firman. Firman Firman. sebagai satu pribadi. Karena gini kan, yang Bang. menjadi ya. Ya, karena gini, dalam kekristenan itu kan pengertian firman ada 3. Firman itu yang pertama adalah perkataan Allah. Firman itu yang kedua sebagai satu pribadi. Firman itu yang ketiga. Ya, firman itu yang ketiga sebagai satu kebenaran-kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Nah, dan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah firman sebagai satu pribadi. Nah, gitu dia, Bang. Ya, bagaimana Bang bisa menyimpulkan bahwasanya firman itu adalah pribadi? Firman itu apa arti firman, Bang? Yang namanya Ya, pribadi itu tentu dia memiliki kehidupan sendiri, memiliki kehendak sendiri, mempunyai apa namanya? Keberadaan sendiri gitu. Sementara pengertian firman ini, kalau kita kembali kepada kitab Mazmur atau dalam kitab Kejadian ya, di situ dikatakan sebab Allah berfirman maka semuanya jadi. Lalu di kitab Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi ada di situ yang berfirman. Lalu kalau Abang katakan firman ini adalah pribadi sendiri, bagaimana ceritanya Allah bisa berfirman? Karena firman itu terpisah dari diri Allah itu. Ini gimana Bang? Coba. Ya gini Bang, dalam kitab Amsal kan ada dijelaskan ya kan, bahwasannya Yesus sebagai satu pribadi itu udah ada, tapi namanya belum disebut
Di mana bang? Itu Salomo bang. Salomo, sebelum segala sesuatu ini ada, aku sudah ada. Itu perkataan Salomo itu. Iya, tapi kan itu diyakini sebagai kebenaran dalam orang Kristen, Bang. Nah, jadi disitulah bisa kita lihat bahwa Yesus itu sebagai satu pribadi, Bang. Yesus ini firman tadi abang katakan. Firman itu apa Firman artinya bang? sebagai pribadi, Apa arti firman? Bang. Ya, Ya, kan apa ada arti tiga. firman? Ya maksudnya Ya. arti firman itu apa? Arti firman apa? Iya, di dalam kekristenan kan itu ada 3 bagian, Bang. Firman itu Nggak bisa masalah. Ya, Gak firman masalah. itu bisa. Pertanyaannya, arti firman ini apa? Iya, dalam kekristenan ada 3 artinya, Bang. Apa? Firman itu sebagai perkataan-perkataan Allah, itu yang pertama. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, firman itu sebagai satu pribadi. Ya, pribadi yang ilahi tentunya, ya kan. Baru yang kedua, firman itu juga adalah kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi ada 3 dia, Bang, pengertian firman di dalam Iya. kekristenan. Ya, pertama perkataan Allah ya. Yang kedua firman itu adalah pribadi kedua. Lalu yang ketiga firman yang dituliskan ya. Iya, yang ada di Alkitab, Bang. Iya. Ya, betul-betul. Jadi kalau istilah Yunaninya ini firman ini ada logos, ada rema. Logos itu inisiasi atau ilmu Tuhan, ilmu Allah gitu ya. Iya, Kalau iya, rema itu kan berkaitan dengan yang dituliskan, yang diucapkan oleh Tuhan. betul, betul. Nah ini dari pemaparan abang mengatakan firman itu adalah pribadi kedua. Ini bagaimana ceritanya? Kalau firman ini pribadi kedua, pertanyaanku, bagaimana caranya Tuhan berfirman? Sementara firman itu terpisah dari sifatnya Tuhan. Punya pribadi sendiri, punya kehidupannya sendiri. Bagaimana cara Tuhan berfirman? Lalu siapa yang berfirman? Iya, penjelasan tentang bagaimana terjadinya Yesus tidak dijelaskan sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi Sebenarnya keberadaannya dijelaskan bang, cuman terjadi kesalahpahaman di Kristen. Yohanes 1 nomor 14 itu dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia dan firman itu telah menjadi daging. Jadi yang menjadi manusia atau daging ini adalah firmannya Tuhan. Tuhannya enggak, karena Tuhan yang berfirman, Allah yang berfirman, lalu yang menjadi manusia itu adalah firmannya Allah. Nah, mengenai firmannya Allah bukan hanya jadi daging, terang juga tercipta dari firman Allah. Karena segala sesuatu itu terjadi disebabkan. Jadi di situ ada sebab. Termasuk juga Yesus, firman yang telah menjadi daging. Allah berfirman, maka jadilah daging. Nah, kalau dikatakan juga dipaksakanlah ya. Kalau memang dipaksakan Yesus ini adalah firman, sang firman itu juga Allah, dan ini adalah pribadi kedua dari Allah, berarti Allah mempunyai 2 pribadi. Allah di bumi ngomong. Kata Allah di bumi dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Padahal yang ngomong juga Allah. Kalau yang ngomong juga Allah, harusnya kami mengenal kami, Tritunggal Allah yang benar, harusnya seperti itu. Kalau memang dia juga bagian daripada Allah. Kenyataannya kan enggak. Yang ngomong, yang sebagai Allah ini dalam pemahaman Kristen, ngomong engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi engkau itu bukan aku, engkau itu bukan kami. Engkau itu adalah pribadi kedua daripada yang ngomong, orang kedua. Berarti yang Allah ini adalah engkau, bukan aku. Nah, yang engkau, yang Allah ini satu-satunya, nggak ada dua-duanya. Itu angka bang. Berapa sus? Satu-satunya. Berapa? Satu-satunya. Satu-satunya angka, bukan kebagaimanaan. Gitu bang. Iya, Bang, setuju. Apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu nggak menuju kepada angka. Tapi kan gini dia, Bang.
kalau kita ingin melihat atau menemukan bahwasannya konsep ketritunggalan itu dicatat dengan jelas dalam Alkitab, itu nggak akan kita dapati kan gitu dia Bang. Contoh sederhananya gini Bang, seperti umat Kristen kalau berdoa, iya kan? Kalau kita umat Kristen kan berdoa gini, setelah kita mengucapkan permohonan-permohonan atau permintaan-permintaan ataupun ucapan syukur, kita akan mengakhirinya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi kalau kita melihat, ya kan, melihat hal itu dalam Alkitab nggak akan kita dapati. Tapi kita bisa menemukan itu kalau kita pelajari beberapa ayat dari Perjanjian Baru. Demikian Gimana, juga Bang? ketritunggalan, Bang. Di mana bisa diperoleh dalam ayat itu tentang pengajaran itu? Barusan Abang mengatakan tidak akan kita temui pengajaran tentang Tritunggal, tapi kita bisa menemukan dalam kalau kita baca, Abang bilang. Sekarang di mana itu? 1 Ya, Yohanes 5 Bang. nomor 7. Paling itu ya. Enggak, di dalam acara pembaptisan, Bang. Acara pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Di situ kan ada apa namanya? Ada 3 pribadi. Ada Bapa. Itu gini, Bang. Kalau umpamanya pembaptisan ini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Matius 28 itu ya. Itu kan pintu masuk untuk menjadi Kristen. Maka pembaptisan itu dengan cara dengan nama Bapa yang Tuhan itu, dengan nama Putra sebagai utusan Tuhan. Ini sama dengan Islam. Ketika umat Islam, ketika orang mau berislam, pintu masuknya syahadat dulu. Syahadatnya ada 2 entitas. Mengesahkan satu-satunya Tuhan, lalu mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya pembaptisan itu tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Karena tentang ketuhanan banyak sekali ayat, ya. Namun yang populer adalah Yohanes 17:3 itu konsep ketuhanan, satu-satunya Allah yang benar. Apalagi ketika Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di situ berkaitan dengan fondasi beriman, hukum terutama itu. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum apakah yang paling utama? Nah, ini hukum yang terutama ini berarti sudah mengalahkan hukum pertama dan hukum kedua. Kalau hukum pertama itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, lalu hukum kedua mengasihi sesama manusia. Namun di antara kedua hukum ini, hukum yang paling terutama berarti fondasi. Kalau di Islam itu dikatakan awaludin ma'rifatullah. Pintu masuk dalam sebuah kepercayaan agama atau cara hidup atau way of life, ad-din, adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Yesus mengajarkan berdasarkan pengajaran Musa. Hukum yang terutama, pintu masuk utama, fondasi dalam iman yang pertama adalah, kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita di situ termasuk juga Yesus. Karena yang ngomong Yesus. Kita di situ adalah Yesus dan orang-orang Israel. Berarti Yesus bertuhan kepada Allah yang esa, orang-orang Israel juga bertuhan kepada Allah yang esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini pintu masuk dalam fondasi dalam beriman. Tertulis dia. Ada pedomannya, ada acuannya. Dan Yesus mengakui dia bertuhan. Efeknya apa? Efeknya Yohanes 4 nomor 22, dia menyembah kepada Tuhan. Kami menyembah kepada yang kami kenal. Kami di situ Yesus. Yesus menyembah kepada Tuhan yang dikenal. Kalau dipaksakan juga Yesus adalah Allah, maka muncul dwinatur, istilah dwinatur. Itu kemanusiaannya. Padahal konsep dwinatur ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Munculnya entah kapan kita nggak tahu. Oh, itu dia menyembah dalam keadaan manusia, menyembah keilahiannya, kan lucu ini. Seolah-olah Tuhan ketika lagi menyembah dia manusia, ketika lagi dia berdoa lagi manusia. Nanti ketika dalam momen-momen tertentu dia jadi Tuhan. Iya. Pedomannya apa kan gitu? Saya menarik Sebentar dulu Bang Jeru, tamunya disapa dulu, takut dicuekin, takut dikira dicuekin.
Ini ada teman-teman Kristen yang mau naik di sini banyak di bawah ini. Sebentar. Selamat sore Bang Singa Yehuda. Sore abangku. Oke, sore Abang Islam Kristen Bang. Kristen bang, namanya udah Singa Yehuda bang. Oh, ya enggak apa-apa. Aku bertanya aja Bang. Sip. Oke ya Bang. Standby dulu ya, nanti Abang Islam apa Kristen? Saya Muslim Bang, Islam. Oh ya udah. Kalau Bang Adi itu Kristen yang sebelah Abang, yang Pak Sahrul, Bang Sahrul itu Islam. Oke ya Bang ya. Oke gas bang. Bentar Bang Singa, kita lanjut dulu sama Bang Adi. Silakan Bang Adi. Izin boleh saya sedikit itu membuat satu silakan, Bang. menarik. Iya, saya menangkap gitu ya. Tadi di awal menarik pada saat Bang Syahrul mengatakan mengenai Shema Israel ya. Tadi kalau nggak salah ya, berapa menit yang lalu. Dan itu merupakan hukum utama. Dan itu memang masih dipertahankan hingga hari ini. Yang membuat saya heran adalah sebuah konsep ketuhanan yang dilahirkan dari hasil buah pemikiran manusia yang kemudian ya kita sudah tahu semua bergulir kepada konsili ke konsili ke konsili. Kemudian dinyatakan di sisi lain adalah akarnya daripada perjanjian lama. Sedangkan pemilik perjanjian lama yang notabene mengajarkan tadi yang Bang Sahrul bilang. Itu dipertahankan sampai hari ini ya kan. Moses mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu saya di sana dalam beberapa momen di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu itu masih dikumandangkan melalui pengeras suara. Tetapi semenjak saya 4 kali injak Israel, saya tidak pernah mendengar Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Tritunggal atau Oneness atau SJ, tidak pernah. Artinya di sini saya ingin menegaskan bahwasanya ada satu keheranan buat saya. Di satu sisi kekristenan tanda kutip mengais-ngais untuk menegakkan pendiriannya tentang konsep ketuhanan dari Israel akarnya, tetapi di lain sisi dia mengkhianati prinsipil daripada ajaran Israel, yaitu hukum utama hanya ada satu. Kemudian Pak Adi mengatakan tadi, bukan tentang keberapaannya, bukan tentang angkanya. Ya sudah, kalau begitu kita rubah saja Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal, bahwa dengan mengenal engkau, XXXX-nya Allah yang benar. Jadi gimana ya? Saya coba menghindari aja gitu, jangan sampai kita terjebak di dalam ranah diskusi ini apa yang dinamakan circular argumentum. Jadi terputar-putar di situ gitu loh. Jadi kalau saya sih sikap pribadi saya adalah ingin mengatakan bahwa ajaran kekristenan tidak mengakar dari Yudaisme. Ketuhanan Yudaisme berbeda dengan kekristenan gitu loh. Artinya di sini saya juga berani mengatakan bahwa Yesus sebagai bangsa Israel, orang Yahudi tidak mengenal Tritunggal. Makasih. Terima kasih, silakan Bang Adi. Iya, terima kasih Bang, terima kasih. Memang dalam memahami ketritunggalan ini kita memang harus butuh beberapa ayat kan, nggak bisa satu ayat aja lalu bisa kita memahami makna ketritunggalan itu kan. Seperti saya bilang tadi, seperti kalau orang Kristen berdoa, ya kan, setiap dia mengakhiri doa-doanya dia akan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat dalam Alkitab yang hanya satu ayat, ya kan, kita nggak akan menemukan pengajaran doa yang sedemikian. Tapi itu bisa kita peroleh atau kita dapati, ya kan, dari beberapa ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kalau orang Kristen berdoa itu harus seperti yang saya sebut tadi, diakhiri dengan kata dalam nama Tuhan Yesus dan amin. Juga gini ketritunggalan, nah kita juga nggak bisa ngambil dari satu ayat aja kan gitu dia. Nah seperti saya bilang tadi, itu bisa kita ambil dalam konsep pembaptisan. Nah,
kalau kita masih juga kurang apa kan, kurang paham, kita bisa ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Karena di sana Mungkin Bang dikatakan, Adi bisa baca nggak Matius 6 nomor 6 Bang? Coba Matius membaca nomor Matius 6 6 Bang, ya. Iya. Ayat yang keberapa Bang? 6, 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Iya. Iya, saya akan bacakan ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di situ Yesus mengatakan kalau berdoa itu langsung aja kepada Tuhan kan? Tidak melalui Yesus kan? Terus dari mana bisa Kristen berdoa menggunakan nama Yesus? Melalui Yesus itu pengajaran dari mana?